Yang pertama, kita tidak boleh lebih mengunggulkan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Meskipun secara umum dalam adat dan budaya masyarakat, terkadang mereka lebih membanggakan apa? Anak laki-laki dibandingkan perempuan. Nabi SAW pernah menyebutkan keutamaan mereka yang memiliki anak perempuan dan tidak lebih mengunggulkan anak laki-laki dibandingkan perempuan. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Man kanat lahu unsa falam yabdhiha walam yuhinha walam yu'thir waladahu 'alaiha qala ya'ni dzukura adkhalahu Allahul jannah." Siapa yang memiliki anak perempuan dan anak itu tidak dikubur hidup-hidup waktu masih bayi, sebagaimana kebiasaan siapa? Orang musyrikin jahiliyah. Walam yuhinha, dan tidak dihinakan. Anaknya tidak dijadikan sebagai orang yang hina, misalnya dipekerjakan untuk diambil hasilnya, sebagaimana ini kebiasaan orang munafikun Madinah. Jadi di antara penghasilannya adalah anaknya dipekerjakan, termasuk budak perempuannya. Walam yu'thir waladahu 'alaiha, dan dia tidak lebih mengunggulkan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Adkhalahu Allahul jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Baik. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, kita perlu memperhatikan adil itu diperintahkan oleh Allah dalam semua keadaan. Termasuk adil ketika kita merawat anak. Makanya Nabi SAW, beliau pernah mendapatkan laporan dari Nu'man bin Bashir. Karena Bashir itu memberikan hibah kepada Nu'man, kepada anaknya yang bernama Nu'man, namun anaknya yang lain tidak dikasih. Kemudian ketika mereka datang kepada Nabi SAW, Rasulullah SAW tanya kepada Bashir, "Apakah kamu punya anak yang lain selain Nu'man?" Jawab Bashir, "Betul." "Apakah kamu memberikan yang sama sebagaimana yang kamu berikan kepada Nu'man?" Jawab Bashir, "Tidak." Lalu Nabi SAW mengatakan, "Aku tidak mau menjadi saksi untuk kezaliman." Dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, "I'dil, berbuat adillah wahai Bashir, sebagaimana kamu ingin agar kamu disikapi yang sama kebaktiannya oleh seluruh anakmu." Karena itulah hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak wajib apa? Sama, wajib sama, baik laki maupun perempuan. Hibah untuk anak baik laki maupun perempuan wajib sama. Nah, para ulama sampai mengatakan termasuk di antara yang perlu disamakan oleh orang tuanya adalah sama dalam mencium anaknya. Sebagaimana keterangan dari Syekh Abdullah Al-Basam, Nabi SAW perintahkan kepada kita kalau ngasih hibah kepada anak wajib sama. Maka termasuk juga adalah menampakkan kasih sayang kepada anak, sampai dalam masalah ciuman. Sehingga kalau kita punya anak kecil, jumlahnya 5 misalnya, masih kecil-kecil, setahun lahir, berarti kan balita 5 semua ya. Satu dicium, yang lain juga harus dicium. Nggak boleh yang satu dicium, yang satu dicuekin. Kecuali kalau yang satu sudah gede ya, masa ciuman kamu udah selesai. Sehingga ketika satu ditampakkan kasih sayang orang tuanya kepadanya, maka yang lain juga harus mendapatkan penampilan yang sama ya. Dikasih rasa kasih sayang yang sama. Meskipun bisa jadi rasa cinta orang tua kepada anak berbeda. Baik. Karena yang seperti ini tidak mungkin bisa kita kendalikan. Kita akan lebih mencintai anak yang lebih banyak punya kelebihan untuk orang tuanya. Tapi ketika menampakkan rasa kasih sayang, harus ditampakkan, ditunjukkan dengan bentuk yang sama. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini ditekankan oleh Rasulullah SAW? Karena ketika orang tua itu tidak adil, itu penyebab utama anak bisa menjadi tidak akur. Wah, karena kamu anak kesayangan ibu, karena kamu anak kesayangan bapak, karena kamu paling disenangi, akhirnya dia dengan saudaranya gak akur. Sehingga orang tuanya menjadi pemicu permusuhan di antara anaknya. Dan tidak adil semacam ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap rakyat yang dipimpin. Nah, salah satunya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "War-rajulu ra'in 'ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum." Dan seorang suami kepala keluarga menjadi pemimpin bagi anggota keluarganya dan dia akan ditanya oleh Allah tentang itu. Dan para ibu, para wanita menjadi pemimpin bagi anggota rumahnya, ya, anak-anak suaminya, dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang itu. Baik. Yang namanya rasa cinta boleh beda, tapi menampakkan rasa cinta wajib sama. Bisa dipahami ya? Ini ilmu titan lagi ya. Bedakan antara rasa cinta dan menampakkan rasa cinta. Sebagai contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an tentang adab dalam berpoligami. Perlu diceritakan nggak, Pak? Nggak perlu ya? Karena prakteknya nggak ada di sini ya. Kita lupakan saja. Baik. Atau perlu? Perlu ya? Teori itu perlu, masalah praktek nanti belakangan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Kalian tidak akan mampu untuk bersikap adil di antara istri-istrimu, meskipun kamu sudah berusaha untuk bisa bersikap adil. Ini kan yang dijadikan dalil oleh orang-orang liberal. Kalau yang namanya poligami itu tidak boleh dilakukan karena melanggar ayat ini. Karena Allah telah menyatakan bahasanya orang tidak akan bisa adil kepada istrinya. Baik. Nah, mereka tidak bisa membedakan adil yang dimaksud di sini dengan adil persyaratan poligami. Karena adil dalam persyaratan poligami, fa illam ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu tidak bisa adil maka cukup satu. Ini adil dari sisi apa, Pak? Adil dari sisi fisik. Adil ukuran fisik. Adil dalam giliran waktu, adil dalam nafkah, adil dalam apa misalnya tempat tinggal dan seterusnya. Sehingga misalnya punya istri lebih dari satu. Yang satu dikasih rumah, yang lain juga dikasih rumah yang sama. Yang satu 2 hari, yang satu juga 2 hari. Tidak boleh 2-1-2. Karena 5 jumlahnya, Pak. Baik. Sementara adil di ayat yang tadi, walan ta'dilu bainan nisa, dan kamu tidak akan sanggup untuk adil. Adil yang kedua ini adil dalam masalah cinta. Karena ketika orang punya istri lebih dari satu, bisa dipastikan dia akan lebih mencintai salah satunya. Misalnya kalau diurutkan istrinya 4 ya, A, B, C, D, kira-kira mana yang paling kamu cintai? Oh, urutannya D, C, B, A. Ya kan terserah dia kan. Baik. Karena ada dalam masalah cinta, orang tidak bisa mengendalikan batinnya. Sehingga siapa yang lebih dia cintai, dia tidak akan bisa untuk kemudian mendustakannya. Seperti itu pula dalam anak, dalam mendidik anak. Kita punya lebih dari satu anak, pasti ada salah satu yang lebih kita sukai, lebih kita cintai. Tapi itu adil dalam masalah batin. Yang wajib kita berikan adalah adil dalam masalah dohir. Nah, adil dohir harus ditampakkan sama. Makanya para ulama mengatakan, kalau misalnya ada anak yang dia masih layak untuk dicium, ya, biasanya kalau di tempat kita, anak dicium itu ukuran berapa usianya? Ya? Balita atau 12 tahun. Ada yang ketika dicium dia nggak mau ya, mau dicium ibunya lari dia. Ya mungkin usia balita ya, atau usia 7 tahun ke bawah itu masih bisa disayang dengan ciuman. Nah kalau kemudian dia punya itu lebih dari satu, dikasih satu, yang lain juga dikasih. Yang mahasiswa kok mau ya dikasih juga ya. Itu bagian dari menjaga sikap adil di keluarga. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi kita ini pemimpin dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagaimana menjaga sikap adil dalam memimpin anak-anak kita.